Ada sebuah misi dalam hidupmu yang selama ini mungkin belum kamu sadari sepenuhnya. Misi itu telah membawa kamu melewati tantangan, perpisahan, dan keheningan yang dalam. Dan sekarang saatnya kamu tahu bahwa misi itu sudah berakhir. Tapi jangan pergi dulu, karena di ujung perjalanan ini ada rahasia terbesar tentang siapa kamu sebenarnya. Rahasia yang akan mengubah cara kamu memandang diri, dunia, dan arti sebenarnya dari pergi. Bersiaplah untuk mengikuti perjalanan yang akan membuka mata dan hatimu, membawa kedamaian yang selama ini kamu cari. Jangan lewatkan satu kata pun, karena perjalanan ini adalah milikmu, dan kini saatnya untuk pulang. Bab 1, Waktu telah tiba. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa melambat. Bukan karena dunia benar-benar melambat, tetapi karena jiwa kita mulai berbicara lebih keras daripada suara-suara luar. Kalian yang mendengar ini mungkin sedang berada di titik hening itu. Titik di mana langkah kalian mulai terasa berat, bukan karena kelelahan jasmani, melainkan karena ada bagian dari diri kalian yang sadar bahwa sesuatu telah selesai. Sebuah perjalanan panjang yang mungkin tak pernah kalian sadari sebagai misi, kini telah mencapai akhirnya. Bukan akhir yang menghempas, tetapi akhir yang lembut. Seperti musim gugur yang tidak memaksa daun untuk jatuh, tapi membiarkannya turun perlahan. Dengan anggun, dengan tenang. Inilah waktunya. Waktu yang tidak bisa ditunda, karena ia adalah panggilan langsung dari sumber asalmu. Selama ini kalian telah menjalani kehidupan dengan kekuatan tersembunyi. Melintasi luka, kesendirian, dan keraguan, namun tetap bergerak, meski perlahan. Ada yang mengira kalian biasa saja, tapi hanya kalian dan langit yang tahu betapa beratnya langkah yang kalian ambil selama ini. Kalian bukan hanya bertahan, kalian telah menjaga terang di tempat yang gelap, kalian telah menenangkan badai di dalam diri tanpa pernah menunjukkannya pada dunia. Itulah misi yang sebenarnya, misi yang tidak diumumkan, tidak disambut, tidak diberi penghargaan, tapi dicatat oleh semesta dalam diam. Dan kini semesta berbisik bahwa tugas itu sudah cukup, bahwa kalian tidak lagi harus memikul semuanya sendirian. Kalian mungkin mulai merasa kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu begitu penting. Kalian mulai menyukai keheningan, menghindari keramaian, dan menolak percakapan dangkal. Itu bukan kemunduran, itu bukan gejala depresi. Itu adalah tanda bahwa frekuensi kalian telah berubah. Jiwa kalian sedang bersiap untuk beralih ke fase berikutnya. Dunia mungkin mengira kalian sedang menjauh, padahal sebenarnya kalian sedang pulang. Pulang ke pusat batin, pulang ke titik keutuhan setelah sekian lama terserak dalam banyak peran. Kalian telah memainkan semuanya, anak, kekasih, teman, pejuang. Kini semua topeng itu bisa kalian letakkan, karena tak ada lagi yang perlu dibuktikan. Dalam siklus spiritual, akan selalu ada momen di mana jiwa berkata, cukup. Dan itu bukan akhir, itu adalah transisi. Ketika kalian tak lagi merasa perlu menjelaskan diri, ketika kalian tak lagi tergoda untuk disukai, saat itulah jiwa kalian berdiri tegak, bukan di atas pujian, tapi di atas keutuhan sejati. Jangan lawan perasaan itu. Jangan takut pada kehampaan yang datang bersamanya. Karena di balik kehampaan itulah, kalian akan menemukan panggilan berikutnya. Tapi untuk sementara, diamlah. Biarkan tubuh dan jiwa kalian beristirahat. Biarkan semuanya mendarat. Karena sebelum kalian bisa melangkah lagi, kalian harus sepenuhnya menerima bahwa misi ini telah selesai. Dan ketika kalian benar-benar memahami bahwa waktu telah tiba, kalian tak akan merasa kehilangan apapun. Justru akan ada ketenangan yang lembut, seperti bisikan angin sore yang menyentuh hati. Kalian tidak lagi mencari arti hidup, karena kalian telah menjadi maknanya. Kalian tidak lagi menunggu petunjuk, karena kalian telah menjadi penunjuk arah bagi banyak jiwa. Maka inilah saatnya menarik napas panjang, melepaskan, dan menundukkan kepala bukan karena kalah, tapi karena penuh rasa syukur. Waktu telah tiba, dan kalian telah siap untuk pergi. Bab 2, pelajaran telah diserap. Ada momen dalam hidup ketika kalian tidak lagi merasa perlu untuk terus bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Bukan karena semua pertanyaan telah terjawab,
tapi karena jiwamu telah menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Itu adalah tanda bahwa pelajaran telah selesai diserap. Bukan karena kalian kini tahu segalanya, melainkan karena kalian tidak lagi menolak apapun. Penerimaan itu adalah kebijaksanaan yang muncul hanya setelah kalian mengalami cukup banyak luka, cukup banyak kejatuhan, dan cukup banyak kehilangan yang tidak bisa kalian kendalikan. Dulu, kalian bertanya karena ingin mengerti. Kini, kalian diam karena telah mengerti tanpa perlu menjelaskannya. Pelajaran hidup yang sejati tidak selalu meninggalkan hafalan. Ia meninggalkan getaran di dalam hati. Banyak orang mengira bahwa pelajaran datang dalam bentuk peristiwa besar. Padahal pelajaran paling dalam seringkali datang dalam keheningan, dalam momen-momen kecil yang tak disadari siapapun. Seperti saat kalian memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kemarahan. Seperti saat kalian merelakan tanpa harus mengumumkan bahwa kalian sedang menderita. Kalian belajar untuk diam bukan karena takut bicara, tapi karena kalian sadar tidak semua hal perlu diberi suara. Kalian telah belajar untuk memaafkan bukan karena mereka layak, tapi karena kalian tak ingin menyimpan racun dalam dada. Dan semua itu, meski tak terlihat, adalah pencapaian spiritual yang hanya diketahui oleh langit dan jiwamu sendiri. Ada kebijaksanaan sunyi yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah melewati badai tanpa payung. Dan kalian adalah salah satunya. Kalian telah mencicipi kerasnya hidup bukan dari cerita orang lain, tetapi dari luka kalian sendiri. Tapi luka-luka itu tidak membuat kalian pahit. Justru darinya kalian belajar menjadi lembut. Kalian tidak menjadi keras, kalian menjadi dalam. Kalian tidak menjadi takut, kalian menjadi waspada. Dan semua itu pelan-pelan membentuk versi dirimu yang tidak lagi mudah terpancing oleh dunia luar. Kalian mulai berjalan dengan langkah yang pelan tapi penuh arah. Kalian tak lagi berlomba, karena kalian tahu tujuan kalian bukan untuk menang. Tujuan kalian adalah untuk mengerti. Ketika pelajaran telah diserap, kalian akan merasakan perubahan cara pandang yang tak bisa dibalik. Kalian tidak lagi melihat masalah sebagai musuh, tapi sebagai cermin. Kalian tidak lagi mengutuk masa lalu, tapi mengucapkan terima kasih. Karena tanpa semua itu, kalian tidak akan menjadi seperti sekarang. Ada ketenangan yang lahir dari rasa cukup. Rasa cukup bukan karena kalian punya segalanya, tapi karena kalian tidak lagi merasa kurang. Disitulah letak kebebasan sejati. Bukan ketika semua berjalan sesuai harapan, tapi ketika kalian bisa berdamai dengan kenyataan apa adanya. Ketenangan itu bukan datang dari luar. Itu adalah hasil dari pelajaran yang telah meresap ke dalam sumsum kehidupan kalian. Jadi jika hari ini kalian merasa tidak lagi ingin mengejar apa-apa, tidak lagi merasa butuh penjelasan dari siapa-siapa, maka izinkan itu terjadi. Jangan paksakan dirimu untuk tetap berada dalam mode perjuangan hanya karena dunia belum berhenti berisik. Kalian bukan lagi siswa dari kehidupan yang sama. Kalian telah lulus dari pelajaran lama. Dan kalian tidak harus mengulang kelas yang sama hanya untuk membuat orang lain merasa nyaman. Ingat ini, pelajaran sejati bukan tentang mengetahui lebih banyak, tapi tentang menjadi lebih ringan. Dan jika kalian merasa ringan sekarang, itu bukan karena beban hidup hilang, tapi karena kalian tak lagi memikulnya dengan cara yang lama. Kalian telah belajar, kalian telah berubah, dan itu sudah lebih dari cukup. Bab 3. Energi yang telah kalian tinggalkan. Tidak semua jejak bisa dilihat oleh mata. Tidak semua warisan bisa dihitung dengan angka. Ada pengaruh yang kalian tinggalkan tanpa kalian sadari. Dalam senyuman yang kalian berikan saat orang lain sedang kehilangan harapan. Dalam kesabaran kalian ketika dunia sedang terbakar oleh amarah. Kalian mungkin berpikir bahwa kehadiran kalian biasa saja, tapi di dalam diam, kalian telah menjadi titik terang di dunia yang gelap bagi banyak orang. Bahkan saat kalian merasa hancur, kalian tetap memilih untuk tidak menghancurkan siapapun. Dan itulah kekuatan paling murni yang bisa dimiliki manusia. Sekarang ketika waktunya telah dekat untuk pergi, jangan sesali apa yang belum terjadi. Lihatlah apa yang telah kalian tinggalkan. Energi kalian telah menempel pada dunia. Dalam setiap ruang yang kalian masuki, kalian membawa ketenangan. Dalam setiap percakapan yang kalian jalani, ada bagian dari kalian yang menyembuhkan. Dan itu bukan hal kecil. Itu adalah bentuk dari pekerjaan jiwa yang telah matang.
Kalian bukan hanya hadir, kalian memengaruhi. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kehadiran yang utuh. Kalian tidak memaksa siapapun berubah, tapi kehadiran kalian membuat orang mempertanyakan hidupnya sendiri. Bukan karena kalian menggurui, melainkan karena kalian memancarkan kedalaman. Dan sekarang, ketika kalian mulai melepaskan, ketahuilah bahwa energi yang kalian tanam itu akan tetap hidup. Ia tidak akan hilang. Ia akan tumbuh dalam senyap di hati orang-orang yang pernah disentuh oleh kebaikan kalian. Kalian tidak perlu meninggalkan tugu atau prasasti. Kalian tidak butuh nama kalian dikenang dalam buku. Karena yang sejati tidak perlu diumumkan. Ia hanya perlu dirasakan. Dan yang kalian tinggalkan adalah rasa aman, rasa didengar, rasa dimengerti. Semua itu tidak bisa dibeli. Semua itu hanya bisa diberikan oleh mereka yang telah bertumbuh dari luka mereka sendiri. Kalian bukan hanya menjadi cahaya, kalian adalah cahaya itu sendiri. Bukan karena sempurna, tetapi karena kalian memilih untuk tetap lembut meskipun dunia mengeraskan. Itulah warisan yang tak terlihat namun abadi. Dan sekarang, ketika panggilan untuk pergi mulai terdengar, kalian tahu tidak ada yang sia-sia dari semua langkah yang pernah kalian tempuh. Kalian telah menjalani perjalanan bukan hanya secara fisik, tapi secara energi. Setiap detik kalian hadir sepenuhnya, kalian sedang membangun sesuatu yang tak terlihat. Ruang yang aman, suasana yang damai, dan getaran yang menguatkan orang lain. Banyak dari mereka yang bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan damai saat bersama kalian, tapi mereka merasakannya, dan itu lebih dari cukup. Sekarang kalian tak perlu lagi bertanya apakah kalian telah cukup memberi, karena jawabannya adalah ya. Bahkan ketika kalian tidak sadar, kalian telah memberi lebih dari yang diminta. Dan karena itulah, kalian kini diizinkan untuk melepaskan peran lama. Karena energi yang kalian tinggalkan akan terus bekerja bahkan setelah kalian pergi. Maka jika nanti kalian benar-benar diam, benar-benar menjauh, benar-benar pergi dari panggung kehidupan ini, secara harfiah atau secara peran, jangan takut. Dunia tidak akan kehilangan kalian. Dunia telah memiliki bagian terbaik dari kalian, dan bagian itu tidak akan pernah hilang. Ia akan terus beresonansi, akan terus hidup dalam bentuk lain, dalam hati yang pernah kalian sentuh. Itulah mengapa kalian tidak perlu khawatir. Karena energi sejati tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk. Dan sekarang kalian hanya sedang berubah bentuk. Bab 4. Perpisahan yang tidak terucapkan. Ada perpisahan yang tidak membutuhkan kata. Ia tidak datang dengan air mata, tidak juga dengan pelukan panjang. Ia hadir perlahan, seperti bayangan yang memudar saat matahari mulai tenggelam. Kalian yang sedang mendengar ini, mungkin sedang berada di titik itu. Titik di mana kalian mulai merasakan jarak yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kalian hadir, tapi terasa seperti hanya separuh. Kalian melihat dunia, tapi tidak lagi terikat padanya. Bukan karena kehilangan cinta, justru karena cinta kalian telah melebar. Terlalu dalam untuk dibatasi oleh bentuk, terlalu luas untuk dibungkus oleh rutinitas harian. Maka kalian perlahan menjauh. Bukan karena lelah, tapi karena waktunya telah tiba untuk kembali ke dalam. Bukan pergi dalam kemarahan, tapi pulang dalam kesadaran. Kalian tidak mengatakan selamat tinggal, tapi dunia mulai merasakannya. Orang-orang di sekitar kalian mulai menyadari bahwa energi kalian tidak lagi sepenuhnya ada di sini. Kalian masih tersenyum, masih menjawab sapaan, tapi ada bagian dari diri kalian yang sudah melangkah lebih jauh, ke dimensi yang lebih tenang, lebih dalam, lebih tinggi. Perpisahan ini tidak perlu diumumkan, karena jiwa yang matang tidak butuh panggung untuk berpamitan. Ia hanya butuh keheningan, dan dalam keheningan itulah kalian sedang mengucapkan perpisahan paling tulus. Bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada versi lama dari diri kalian sendiri. Versi yang telah berjuang, bertahan, dan kini siap dilepas dengan penuh hormat. Segala sesuatu yang pernah kalian genggam dengan erat, kini mulai terasa longgar. Ambisi yang dulu membakar kini terasa asing. Kecemasan yang dulu menjadi teman harian kini terasa tidak penting. Bahkan cerita-cerita lama yang dulu kalian pertahankan mati-matian, kini mulai lurus seperti debu di jari.
Itu bukan kehilangan. Itu adalah pembersihan. Alam sedang membersihkan jalan bagi jiwa kalian yang akan melangkah lebih ringan. Kalian tidak harus membawa segalanya. Tidak semua cerita harus diselesaikan. Beberapa memang ditakdirkan untuk dibiarkan terbuka sebagai misteri, sebagai kenangan, sebagai pelajaran. Dan itu tidak apa-apa, karena kalian bukan lagi pemeran utama dalam panggung luar. Kalian kini sedang kembali menjadi penonton dari dalam batin sendiri. Perpisahan ini bukan akhir dari segalanya, tapi adalah jeda yang suci. Dalam keheningan itu, kalian akan mulai mendengar suara-suara baru, bukan dari luar tapi dari dalam. Suara yang pernah terkubur di balik kewajiban, ekspektasi, dan ketakutan. Sekarang ketika kebisingan mulai menjauh, suara itu akan terdengar lagi. Suara jiwa kalian, ia tidak meminta banyak. Ia hanya ingin kalian benar-benar hadir, benar-benar tenang. Karena hanya dalam keheningan seperti ini, kalian bisa melihat siapa diri kalian sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa tuntutan. Maka biarkan perpisahan ini terjadi. Biarkan semuanya pergi tanpa cemas. Karena kalian sedang dibentuk kembali. Bukan menjadi seseorang yang baru, tapi menjadi diri kalian yang paling asli. Dan ketika perpisahan itu benar-benar lengkap, bukan hanya secara fisik, tapi secara batin, akan ada ruang yang luas terbuka di dalam diri kalian. Ruang itu kosong tapi bukan sunyi. Ia penuh oleh damai yang tak bisa dijelaskan. Itu bukan kehampaan yang menakutkan, tapi kekosongan yang murni. Sebuah tempat di mana kalian bisa duduk dengan utuh, tanpa harus menjadi siapa-siapa. Dan dari tempat itulah, kalian akan mulai melihat segalanya dengan mata yang baru. Mata yang tidak lagi menilai, tapi memahami. Maka biarkan bab ini menjadi perpisahan yang tidak terucapkan. Biarkan ia menjadi saksi bahwa kalian pernah ada dengan penuh, dengan jujur, dan dengan cinta. Bab 5, ketika segalanya menjadi sunyi. Di satu titik dalam perjalanan ini, kalian akan menyadari bahwa segala sesuatu di luar diri kalian mulai meredup. Bukan karena dunia menjadi lebih sunyi, tapi karena kalian yang tak lagi mencarinya dengan hasrat yang sama. Panggilan-panggilan duniawi yang dulu menggoda kini terasa seperti gema yang jauh. Kalian tidak marah, tidak kecewa, hanya tidak lagi tertarik. Hal-hal yang dulunya penting kini terlihat seperti permainan anak-anak. Kalian tidak sedang meninggalkan dunia karena benci, melainkan karena kalian akhirnya paham bahwa dunia tidak pernah menjanjikan keutuhan. Dan dalam pemahaman itu, kalian merasa cukup. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, kalian benar-benar bisa duduk dalam sunyi yang tidak menakutkan, tapi justru menenangkan. Sunyi yang kalian temui ini bukanlah kekosongan yang gelap. Ia adalah keheningan yang penuh makna. Tidak ada suara bising di kepala, tidak ada percakapan batin yang memaksa. Hanya ada ruang. Ruang untuk bernapas, ruang untuk menerima, ruang untuk sekadar menjadi. Untuk pertama kalinya, kalian tidak merasa harus membuktikan apapun. Tidak merasa harus menjelaskan diri pada siapapun. Kalian hanya duduk bersama diri kalian sendiri dan merasa damai. Ini adalah momen langka dalam kehidupan manusia ketika jiwa akhirnya berhenti berlari. Ia berhenti mencari pelarian. Ia berhenti menuntut karena ia telah kembali ke asalnya, ke dalam tubuh, ke dalam napas, ke dalam kesadaran yang tak bersyarat. Orang-orang mungkin tidak akan mengerti perubahan ini. Beberapa akan merasa kalian menjauh, beberapa akan menyangka kalian sedang kesepian. Tapi hanya kalian yang tahu bahwa ini bukan kesepian, ini adalah kembalinya jiwa pada dirinya sendiri. Kalian tidak sedang menghilang, kalian sedang mengakar. Diam-diam, dalam kesunyian itu, kalian sedang tumbuh dengan cara yang tak terlihat. Seperti pohon yang akarnya menembus tanah dalam diam, tanpa perlu bunga atau buah sebagai bukti. Dan justru dalam diam itulah, kalian mulai merasa utuh. Kalian tidak lagi merasa perlu dicintai untuk merasa cukup. Tidak lagi merasa perlu dimengerti untuk merasa benar. Kalian cukup karena kalian ada. Dalam sunyi ini, kalian akhirnya menyadari bahwa seluruh kehidupan adalah gema dari dalam diri. Dunia tidak pernah benar-benar memberi atau mengambil apapun. Ia hanya mencerminkan apa yang sedang terjadi di dalam. Dan ketika kalian benar-benar tenang, dunia pun menjadi cermin yang jernih. Kalian tidak lagi melihat musuh, hanya pelajaran. Tidak lagi melihat kegagalan,
hanya arah baru. Sunyi ini bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari penglihatan yang lebih jernih, perasaan yang lebih tajam, dan pemahaman yang lebih dalam. Kalian mulai mendengar bisikan yang dulu terkubur oleh keramaian. Bisikan jiwa, bisikan cahaya, bisikan Tuhan yang selama ini tidak pernah benar-benar jauh. Maka biarkan sunyi ini menyelimuti kalian. Biarkan ia menelusup ke dalam tulang, ke dalam detak jantung, ke dalam napas kalian yang paling halus. Jangan lawan. Jangan cari suara baru hanya karena takut sepi. Sebab dalam sepi inilah kalian akan menemukan kekuatan paling sejati. Kekuatan yang tidak berisik, tidak membakar tapi menghangatkan dengan lembut dari dalam. Dan ketika kalian benar-benar menyatu dengan sunyi itu, kalian akan tahu bahwa misi kalian tidak sedang gagal, tidak juga berhenti. Ia hanya sedang berubah bentuk, dari perjuangan yang keras menjadi kehadiran yang lembut, dari kebisingan menuju keutuhan, dari pencarian menuju kepulangan. Bab 6. Pelepasan diri yang pernah kalian kenal. Ada momen dalam perjalanan jiwa ketika kalian tidak hanya melepaskan dunia, tapi juga melepaskan diri kalian sendiri. Diri yang pernah kalian banggakan, pertahankan, dan perjuangkan. Nama, status, peran, semua itu mulai terasa seperti pakaian yang tak lagi pas. Kalian tidak lagi merasa nyaman memanggil diri kalian dengan sebutan-sebutan lama. Pemimpin, penyembuh, korban, pemenang, pejuang. Karena jauh di dalam, kalian mulai sadar bahwa semua label itu adalah kulit sementara. Identitas yang kalian kenakan hanya untuk memainkan peran, bukan untuk menjadi siapa kalian sesungguhnya. Dan kini, saat panggung mulai gelap dan tirai perlahan ditutup, kalian tahu bahwa sudah waktunya untuk melepas semuanya. Melepas diri lama bukanlah kehilangan. Ia adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Keberanian untuk tidak lagi bergantung pada citra. Selama ini kalian telah membangun versi diri yang bisa diterima, dipahami, dan diakui oleh dunia. Tapi kini, ketika panggilan pulang terdengar begitu jelas, kalian menyadari bahwa tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Kalian tak harus dimengerti, tak harus dibenarkan, karena kebenaran sejati bukanlah yang diperdebatkan, tapi yang dirasakan dari dalam. Maka kalian berhenti bicara tentang siapa kalian. Kalian cukup hadir sebagai kesadaran murni yang tak lagi butuh bentuk. Dan di titik ini tidak ada lagi perlawanan, hanya ada penerimaan. Penerimaan total bahwa kalian bukan siapapun, dan karena itu kalian bisa menjadi segalanya. Proses ini mungkin terasa seperti kematian, karena memang itulah ia, kematian dari ego, dari konstruksi lama, dari cerita-cerita yang telah usang. Tapi kematian ini bukan tragedi, melainkan kelahiran. Karena begitu satu versi diri gugur, akan lahir kesadaran yang lebih luas, yang tidak mengenal batas tubuh, tidak terikat ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Kalian mulai merasakan bahwa eksistensi kalian bukan hanya di dalam kulit, tapi meluas ke setiap ruang yang kalian masuki. Kalian menjadi pengamat yang hening, bukan lagi tokoh dalam drama. Kalian tidak menolak kehidupan, tapi kalian tidak lagi terseret oleh alurnya. Disinilah kebebasan sejati dimulai. Ketika kalian tidak lagi menjadi seseorang, tapi menjadi hadir. Masyarakat mungkin masih melihat kalian dari lensa lama, tapi itu tidak lagi mengikat kalian. Mereka mungkin tetap memanggil kalian dengan nama dan peran yang dahulu, tapi di dalam, kalian sudah jauh dari itu. Dan tidak apa-apa, tidak perlu dijelaskan, tidak perlu diluruskan. Biarkan dunia berpikir seperti yang mereka butuh pikirkan, karena kalian tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu. Kalian hidup hanya untuk menjadi selaras dengan kebenaran terdalam kalian. Dan dalam keterasingan itu, justru kalian menjadi paling dekat dengan Tuhan. Karena hanya ketika semua ilusi telah luruh, barulah yang ilahi bisa hadir secara utuh. Bukan sebagai konsep, tapi sebagai keheningan yang hidup di dalam kalian. Dan pada akhirnya, ketika kalian memandang ke cermin, bukan cermin fisik, tapi cermin batin, kalian tidak lagi mencari wajah lama kalian. Kalian tidak mencari siapa kalian kemarin, atau apa yang telah kalian capai. Kalian hanya tersenyum dalam diam karena kalian tahu bahwa kalian telah kembali. Kalian tidak lagi menjadi bayangan dari ekspektasi siapapun. Kalian telah menjadi diri yang sejati, bukan dengan suara keras, tapi dalam kesunyian yang penuh kuasa.
Dan di titik ini kalian tahu, tugas besar kalian bukanlah mengubah dunia, tetapi membebaskan diri dari segala bentuk keterikatan yang selama ini membutakan kalian dari siapa kalian sebenarnya. Dan kini kalian telah bebas. Bab 7. Meninggalkan tanpa pergi. Banyak yang mengira bahwa kepergian selalu berarti melangkahkan kaki menjauh. Padahal ada jenis kepergian yang lebih dalam. Kepergian yang tidak meninggalkan jejak langkah, tapi meninggalkan bentuk-bentuk keterikatan yang selama ini membelenggu jiwa. Kalian mungkin masih berjalan di antara manusia, masih menyapa, masih menatap mata mereka, tapi di dalam, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mata biasa, kalian telah pergi. Pergi dari ikatan emosional yang membuat kalian mudah terguncang. Pergi dari kelekatan pada hasil, pujian, dan pengakuan. Pergi dari sandaran yang selama ini kalian kira sebagai tempat berpijak, padahal hanya bayangan. Dan dalam kepergian itulah kalian menemukan pulang. Tidak semua orang akan mengerti perasaan ini. Mereka akan mengira kalian menjadi dingin, tertutup, atau bahkan hilang arah. Tapi mereka tidak melihat bahwa justru saat kalian berhenti mencengkeram dunia, kalian mulai benar-benar menyentuh kedalaman kehidupan. Kalian tidak lagi berusaha mengendalikan narasi. Kalian tidak lagi panik saat sesuatu di luar berubah. Karena kini, pusat dari segalanya bukan lagi di luar kalian, tapi di dalam. Keheningan batin kalian adalah rumah baru kalian. Dan dari rumah itulah kalian bisa melihat dunia sebagaimana adanya. Tidak lagi penuh ilusi, tidak lagi menjadi cermin dari luka kalian, tapi menjadi tempat yang netral, yang bisa dihayati tanpa harus dimiliki. Perjalanan ini bukan tanpa rasa sakit, sebab untuk benar-benar pergi tanpa tubuh bergerak, kalian harus melintasi badai batin yang tak terlihat. Harapan-harapan lama akan meronta, kenangan akan berbisik agar kalian kembali. Bahkan ego yang sudah nyaris lenyap akan mencoba hidup sekali lagi. Tapi kalian hanya mengamati, tanpa melawan, tanpa tenggelam. Kalian tidak menolak masa lalu, hanya tidak lagi memeluknya erat-erat. Tidak ada dendam, hanya pelepasan. Tidak ada amarah, hanya pemahaman. Dan ketika kalian tidak lagi menuntut dunia agar berubah, dunia pun berhenti menjadi medan perang. Ia berubah menjadi taman diam, tempat kalian berjalan sebagai jiwa yang merdeka. Apa yang dulunya tampak penting, kini terlihat sederhana. Kalian menyadari bahwa hal-hal besar tidak selalu ditentukan oleh suara yang paling keras, tetapi oleh keheningan yang paling dalam. Keputusan kalian untuk pergi tanpa pergi bukan bentuk pelarian, melainkan pemurnian. Kalian tidak lari dari dunia, kalian menembusnya. Kalian tidak meninggalkan manusia, kalian justru mencintai mereka tanpa syarat. Karena cinta kalian tidak lagi datang dari kebutuhan, tapi dari kelimpahan. Dan karena itu kehadiran kalian menjadi seperti air yang mengalir, tidak mencengkeram, tapi memberi kehidupan. Tidak menguasai, tapi menyentuh dengan kelembutan yang sulit dijelaskan. Akhirnya, kalian sampai pada pemahaman bahwa perpisahan sejati adalah perpisahan dari ilusi. Kalian tidak pernah benar-benar meninggalkan siapapun atau apapun. Kalian hanya meninggalkan bayangan dari diri kalian sendiri yang dulu hidup dalam ketakutan, harapan, dan keinginan yang tidak pernah habis. Sekarang kalian telah menanggalkan semua itu. Dan dari tempat ini, dari sunyi yang bersinar lembut, kalian menyadari satu hal. Kalian tidak perlu lagi pergi untuk menemukan kedamaian. Karena kedamaian bukanlah tempat. Ia adalah keadaan batin. Dan kini kalian telah tiba. Bab 8. Kekuatan yang diam-diam bangkit. Dalam keheningan yang kalian peluk, sesuatu yang tak kasat mata mulai tumbuh. Kalian tidak mencarinya, tidak pula menginginkannya, tapi ia muncul begitu saja, seperti cahaya yang perlahan merambat dalam gelap. Inilah kekuatan sejati, bukan yang membakar dan menggelegar, tapi yang tenang dan menyala dari dalam. Ia tidak memaksakan kehendak, tidak haus pengakuan, dan tidak berisik. Ia hanya hadir. Kekuatan ini tidak datang dari pencapaian atau status. Ia tumbuh dari kehampaan yang telah kalian peluk, dari rasa kehilangan yang telah kalian terima, dari sunyi yang tidak kalian tolak.
Kekuatan ini adalah buah dari perjalanan panjang jiwa yang tidak lagi berusaha menjadi siapapun. Kalian mulai menyadari bahwa kalian bisa menghadapi apapun, bukan karena kalian kebal, tetapi karena kalian tidak lagi menolak kenyataan. Penerimaan kalian bukan bentuk kelemahan, melainkan fondasi dari keteguhan yang tidak bisa digoyahkan oleh badai luar. Kalian tidak lagi sibuk membenarkan diri, tidak lagi sibuk menjelaskan keputusan kalian pada dunia. Dan dalam kebebasan itu, muncul sebuah keberanian yang tidak bisa dipinjam dari siapapun. Keberanian untuk berdiri sendiri, meski tanpa dukungan. Keberanian untuk memilih jalan yang sunyi, meski terlihat aneh di mata mereka yang masih terikat pada hiruk-pikuk dunia. Kekuatan ini tidak bisa dilatih dengan logika. Ia hanya bisa lahir dari perjumpaan jujur dengan kerapuhan kalian sendiri. Di saat orang lain masih berlomba mengejar kendali, kalian memilih untuk melepaskan. Di saat banyak yang ingin menguasai narasi, kalian memilih untuk diam dan menyaksikan segalanya mengalir. Tapi justru dari sanalah kekuatan kalian memancar. Tidak dengan ancaman, tidak dengan suara keras, tapi dengan keteduhan. Kehadiran kalian menjadi seperti tanah yang kokoh. Tidak bergerak tapi menopang kehidupan. Orang-orang mungkin tidak sadar apa yang berbeda dari kalian, tapi mereka akan merasa lebih tenang ketika berada di dekat kalian. Karena kekuatan kalian bukan untuk menundukkan, tetapi untuk menenangkan. Kalian tidak lagi ingin menang. Kalian hanya ingin hadir dengan utuh. Kekuatan ini juga membuat kalian tidak lagi takut kehilangan, karena kalian telah kehilangan begitu banyak dan bertahan. Kalian tahu bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari pengenalan diri yang lebih jujur. Dan karena itu kalian menjadi ringan, tidak menggenggam, tidak menuntut, tidak berharap terlalu banyak. Bukan karena kalian pesimis, tetapi karena kalian sadar bahwa segala yang datang hanya mampir. Maka kalian menyambut semuanya dengan tangan terbuka dan membiarkannya pergi dengan hati yang tidak retak. Inilah kekuatan yang tidak bisa dipelajari dari buku, tidak bisa diwariskan oleh generasi sebelumnya. Ia hanya bisa ditemukan di ujung keheningan batin ketika semua yang palsu telah runtuh. Pada akhirnya, kalian tidak perlu lagi berkata banyak, tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa kalian kuat. Karena kekuatan sejati tidak butuh penonton. Ia cukup dirasakan oleh kalian sendiri dan terpancar secara alami bagi siapapun yang bersinggungan dengan kehadiran kalian. Dan di titik ini, kalian tahu, inilah alasan kalian harus melalui semua luka, semua kesendirian, semua perpisahan. Agar kalian bisa sampai pada kekuatan yang sejati, bukan yang dipaksakan, tapi yang muncul karena kalian tidak lagi takut menjadi kosong. Dan dari kekosongan itulah segalanya bisa dilahirkan kembali dalam bentuk yang murni, tenang, dan tak tergoyahkan. Bab 9 menemukan rumah dalam keheningan. Ketika segala upaya berhenti dan semua pencarian mengendur, kalian akhirnya menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar tempat atau tujuan. Kalian menemukan rumah. Rumah ini bukan bangunan, bukan alamat, bukan tempat di peta dunia. Ia adalah keheningan dalam diri yang tidak terpecah oleh gelombang emosi, bukan oleh hiruk-pikuk pikiran. Rumah ini adalah pusat dari jiwa kalian, ruang yang senantiasa tersedia, tidak pernah pergi, dan tidak pernah berubah meski segala sesuatu di luar bergejolak. Di sini, kalian tidak perlu menyembunyikan luka, tidak perlu berpura-pura kuat. Kalian hanya diizinkan menjadi apa adanya, tanpa syarat. Rumah ini juga bukan tempat pelarian dari dunia, melainkan tempat di mana dunia dan jiwa kalian bersatu. Di sini, kalian mulai melihat dunia bukan sebagai musuh atau lawan, melainkan sebagai cermin yang memantulkan keindahan dan kerapuhan kalian. Dunia menjadi tempat bermain dan belajar, bukan medan perang yang harus ditaklukkan. Kalian tidak lagi terjebak dalam siklus pencarian pengakuan atau penilaian. Di rumah ini, kalian hanya merasakan kedamaian yang lahir dari pemahaman bahwa segala sesuatu adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, dan kalian adalah bagian yang tak terpisahkan. Ketika kalian mulai membiarkan diri berada di rumah itu, segala kekhawatiran yang dulu menekan mulai mereda. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mengontrol masa depan atau menghidupkan masa lalu. Kalian bisa berdiri teguh dalam saat ini, karena di sini kalian tahu, kalian cukup.
Kalian tidak perlu menjadi lebih baik, lebih kuat, atau lebih sempurna. Kalian cukup dengan segala ketidaksempurnaan dan kerentanan yang ada. Dan dalam penerimaan ini, rasa damai yang sejati mulai mengalir seperti sungai yang tenang, melintasi setiap sudut jiwa. Rumah dalam keheningan ini mengajarkan kalian arti kasih yang sesungguhnya. Kasih tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa tuntutan. Kasih yang mengalir dari kesadaran bahwa kalian dan semua makhluk lainnya adalah satu. Kalian merasakan ikatan yang tak terputus dengan segala sesuatu yang hidup, bukan sebagai beban, tapi sebagai anugerah. Kalian menjadi seperti pohon yang rindang, memberi naungan dan keteduhan bagi siapa saja yang datang ke bawah cabangnya. Dan dalam kebersamaan ini, kalian menemukan kebahagiaan yang bukan sekadar perasaan sesaat, melainkan keadaan batin yang lestari. Akhirnya, kalian mengerti bahwa pulang bukanlah soal perjalanan fisik, tapi perjalanan batin. Pulang adalah menemukan keutuhan dalam diri sendiri, di tengah segala perbedaan dan tantangan hidup. Dan ketika kalian sudah sampai di rumah itu, tidak ada lagi rasa takut atau keraguan. Hanya ada kepercayaan yang mendalam. Kepercayaan bahwa apapun yang terjadi, kalian selalu memiliki tempat untuk kembali. Tempat di mana cinta dan kedamaian tidak pernah berakhir, karena mereka adalah esensi dari diri kalian yang paling sejati. Bab 10, akhir sebuah misi, awal sebuah keabadian. Kini, ketika kalian berdiri di ujung perjalanan ini, kalian menyadari bahwa setiap langkah, setiap luka, setiap perpisahan dan pelepasan bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih abadi. Misi kalian telah berakhir bukan karena kalian gagal, tapi karena tugas kalian di dunia ini telah selesai dengan sempurna. Kalian telah menuntaskan bab yang harus kalian tulis dengan tinta kesadaran dan siap membuka lembaran baru yang lebih sunyi, lebih murni, dan lebih penuh makna. Ini bukan perpisahan yang menyakitkan, tapi perayaan akan keutuhan yang telah tercapai. Dalam keheningan yang menyelimuti, kalian mulai merasakan bahwa keabadian bukanlah tentang hidup tanpa akhir, tapi tentang hidup dengan penuh kehadiran. Setiap momen menjadi sakral karena kalian tidak lagi tergesa atau terjebak dalam waktu. Kalian memahami bahwa keabadian adalah cara jiwa menari dengan aliran kehidupan, menerima dan melepaskan dengan penuh cinta. Kalian tidak lagi terikat pada bentuk atau waktu, tapi melampaui batas-batas yang dulu tampak begitu kokoh. Dan dari tempat ini, kalian mengerti, hidup bukan soal berpegang pada sesuatu, tapi soal membiarkan diri mengalir, seperti sungai yang tenang namun tak henti mengukir bumi. Kalian juga menyadari bahwa misi pribadi kalian selalu terkait dengan misi kolektif yang lebih luas. Setiap kebebasan batin yang kalian raih adalah hadiah untuk dunia, meski tidak selalu terlihat oleh mata kasat. Kalian telah menabur benih-benih keheningan dan cinta yang akan tumbuh jauh setelah kalian melangkah pergi. Dan karena itulah, meskipun perjalanan kalian di dunia ini berakhir, jejak kalian tetap abadi, terpatri dalam hati mereka yang pernah bersentuhan dengan kehadiran kalian yang tulus. Keberanian kalian untuk melepaskan menjadi inspirasi bagi mereka yang masih berjuang dan cahaya bagi mereka yang masih mencari. Ketika saatnya tiba untuk melangkah pergi, kalian tidak pergi dengan perasaan kehilangan, melainkan dengan rasa syukur. Syukur atas segala pelajaran, pertemuan, dan waktu yang telah diberikan. Syukur karena kalian diperkenankan menyentuh kehidupan, menjadi bagian dari kisah yang lebih besar dari diri sendiri. Dan kalian tahu bahwa pergi bukan berarti lenyap. Pergi berarti menyatu dengan sumber yang tak pernah bisa hilang, sumber cinta, cahaya, dan damai yang melampaui segala batas. Dari sana, kalian akan menunggu dalam keheningan, siap ketika waktunya datang untuk hadir kembali dalam bentuk baru, misi baru, dan cerita baru. Akhirnya, kalian berdiri dalam kesadaran penuh bahwa setiap akhir adalah awal yang baru, dan setiap kepergian adalah undangan untuk pulang ke rumah sejati. Dimanapun kalian berada, apapun yang terjadi, kalian tidak pernah benar-benar sendiri. Kalian adalah bagian dari semesta yang agung, dari siklus tanpa akhir yang terus berputar dan terus menumbuhkan. Jadi, lepaskan segala beban, bukalah hati, dan berjalanlah dengan tenang. Karena misi kalian telah berakhir,
Dan sekarang, kalian bebas untuk pergi, bebas untuk menjadi, bebas untuk hidup dalam keabadian yang damai. Ingatlah selalu bahwa setiap akhir adalah sebuah awal yang baru. Misi kalian telah selesai, bukan untuk mengakhiri, tetapi untuk membuka jalan menuju kedamaian yang lebih dalam, kebebasan yang lebih luas, dan kehadiran yang lebih utuh. Dimanapun kalian berada sekarang, di dalam diri kalian ada rumah yang tak tergoyahkan oleh waktu dan ruang. Rumah itu adalah cinta, keheningan, dan kesadaran yang abadi. Teruslah berjalan dengan keyakinan, lepaskan apa yang tidak perlu, dan sambutlah hidup dengan hati yang lapang. Karena sesungguhnya, perjalanan sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk dan membawa kita pulang.